Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila masih ada kesempatan, mari Bapak Ibu kita boleh melakukan hal yang paling sederhana sekalipun, yaitu mendoakan saudara-saudara kita. Itu adalah berkat yang boleh kita salurkan, mendoakan sahabat-sahabat kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih. Silakan Pak Samertu. Baik, kalau gitu Bung Ari Malelak. Halo. Bisa membuka dalam doa Bung Ari Malelak? Tadi sudah dibuka dengan doa. Tadi sudah dibuka dengan doa. Oh, yang tadi. Oh ya udah kalau gitu. Baik, kalau gitu kita akan menyampaikan daripada apa yang akhir-akhir ini kita sudah off agak beberapa bulan oleh karena adanya kursus Al-Kairos. Aku pakai kata al supaya lebih keren lagi. Karena ini tujuannya adalah untuk memenangkan para Nebayot Kedan. Kalau al itu artinya sama dengan the, tapi itu tidak akan masalah, sebenarnya malah keren. Gitu. Ya. Al-Khairos. Jadi ini kita masuk ke dalam kawasan bagaimana Kerajaan Mojopahit terakhir Brakertabumi atau Brawijaya kelima itu bisa jatuh oleh karena
perilaku daripada anak dari Berkertabumi dengan istri yang dari Campa atau dari Indochina. Ya itulah yang masalahnya Bunsui namanya panggilannya, nama belakangnya. Nama tengah dan belakangnya. Bunci. Bukan Bunsui tapi Bunci. Malah diplesetkan jadi Banci gitu. Nah, inilah ternyata dia adalah putri daripada seorang ulama Islam yang ada di tanah Jawa yang berkedudukan di kota Gresik, Jawa Timur yang sekitar 15 kilometer sebelah baratnya kota Arek Surabaya. Kalau ke barat lagi, sekitar sekian kilo lagi, lebih dekat itu namanya Lamongan yang terkenal pecel lele dan soto Lamongan. Soto Lamongan lele itu berdekatan persis nempel seperti kami ini di Bekasi Timur dan Bekasi Barat ini nempel. Itu antara kota kabupaten kami, namanya Kabupaten Tuban, yang adalah menelurkan atau menerbitkan putra kandung daripada Bupati Wilotekto yang adalah zamannya Majapahit terakhir itu punya putra satu namanya Raden Mas Said, kejahatannya luar biasa, main judi, minum arak dan lain sebagainya, tidak terhormat. Dan terakhir main perempuan juga sekaligus menjadi tukang begal. Salah satu yang dibegal ketemulah namanya Sunan Bonang. Satu di antaranya adalah Sunan Bonang itu Wali Songo yang sampai sekarang dimakamkan di kota Tuban. Dia bertobat menjadi pengikut ajaran Islam yang tangguh dengan nama julukan nama Raden Mas Saidnya hilang karena dia harus menenggelamkan diri selama 40 hari 40 malam merendam di dalam sungai. Diperkirakan Sungai Serayu bukan Sungai Solo, padahal di Tuban itu gede banget itu Bengawan Solo itu yang muaranya di Gresik melewati Tuban, Bojonegoro, Lamongan dan seterusnya termasuk belok ke selatan yaitu Ngawi, baru ke daerah Solo Jawa Tengah itu sumber mata airnya di Pegunungan Seribu, padahal gunungnya nggak sampai 1000, seperti istilah di Sumatera Utara 1000 dolok, kan nggak sampai 1000 kan, tapi gunung 1000, begitu kurang lebih kan. Dolok kan gunung kalau nggak salah ya itu. Gunung 1000 sama dengan bangunan di Semarang peninggalan zaman kerajaan dan penjajah, katanya Lawang Sewu. Lawang itu kan bahasa kasarnya bahasa Jawa pintu. Pintunya 1000, bahkan di 100 saja nggak nyampe. Tapi seperti itu. Nah, namanya Raden Mas Said itu menjadi hilang dengan sendirinya, seperti namaku Sufi menjadi seakan-akan hilang karena nama Islamku Sufi. Sufi itu ada S itu Sufi. Sufi itu pengelana silom atau Nebayot Kedar, sambil berdagang sambil mengajarkan agama silom. Sufi, tapi ini rahasia ya, biar es terus saja supaya dingin. Sufi. Nah, itulah. Jadi ini Raden Mas Said ini setelah dia berguru, kisahnya berguru karena dia dibegal siang-siang. Namanya Sunan Bonang ini sedang mau pergi pengajaran daripada silom itu, akhirnya dibegal di tengah jalan, di tengah jalan istilahnya, tapi yang pasti di tepi, nggak mungkin di tengah gitu ya. Itu akhirnya dia punya kesaktian, itu sangat dipercaya cita rakyat ini, cerita rakyat ini. Aku nggak punya apa-apa, aku ini adalah seorang pengelana, orang sufi, jadi nggak punya apa-apa. Kalau mau engkau
kekayaan, maka dia tunjukkan salah satu pohon yang penghasil tuak dan apa di kota kami Tuban atau di daerah kawasan kami Jawa Timur lah, khususnya Tuban, Lamongan itu. Namanya pohon siwalan. Barangkali kalau yang di sini di Jakarta sekitarnya ini pernah melihat buah siwalan itu buahnya bulat seperti jeruk Bali, Yang warnanya kelapa muda tuh. ya kayak kelapa muda isinya ya. Nah, warnanya hitam itulah lontar namanya. Jadi kalau di NTT ini Bung Ari Malelak udah nggak asing lagi, di daerah Makassar kayaknya ada juga. Daerah Indonesia Timur rata-rata punya itu. Nah, itulah. Di pohon lontar itu ditunjukkan itu ada perhiasan naik, manjat. Itu kira-kira. Begitu dipanjat, bukan perhiasan yang dapat, tapi buah lontar. Nah, itulah kira-kira yang menjadi apa. Ada versi yang lain dikatakan buah aren. Nah, bisa saja ya, itu masih satu famili kan. Makanya di kampung kami di Bekasi Timur ini disebut aren jaya. Mungkin dulunya banyak aren. Pasarnya namanya Rawa Kalong. Rawa Kalong di Rawa, boy. Ya, bayangin aja. Itulah kisah-kisah seperti itu. Jadi namanya dia setelah dibayat atau diteguhkan, kalau di kita itu orang Batak bilang malua, atau diteguhkan iman percayanya kepada Kristus, yaitu Tardidi dan Malua dipermandikan dan diteguhkan. Diteguhkan menjadi nabi yang paling termuda dari antara 9 wali itu, menjadi Wali Songo. Wali Songo, maaf, bukan Wali Songo namanya, menjadi Kalijogo, Sunan Kalijogo. Karena dia berhasil 40 hari 40 malam tanpa makan, kalau minum kemungkinan untuk mencari air kali, karena air kali zaman itu kan bersih banget. Ya, bening, sangat bening. Nah, itu diminum mentah-mentah. Jadi ada perakiraan seperti itu. Kalau nggak makan mungkin kuat, tapi nggak minum mungkin nggak kuat karena dia meredap. Nggak boleh kemana-mana kan. Pasti bisa pingsan dan bisa mati karena tenggelam. Begitu kira-kira. Dan beliau itulah salah satu apa. Tapi makamnya justru bukan di kota kami, Kabupaten Tuban, kotanya Kusplus. Tetapi justru yang kami lacak itu berada di daerah Demak sekitarnya. Karena memang di situ pusat agama Islam ketika itu. Jadi di daerah situ dikebumikan. Entah di Demaknya atau di daerah-daerah kota yang dekat dengan Demak, itu daerah situ. Karena dulu kan belum jadi kota, itu kan desa. Itulah kisah sementara daripada, tapi yang satu ini. Jadi nama guru spiritualnya yang Sunan Gunung itu ya sampai sekarang ada. Makanya kami itu secara ada kontradiksi istilah kewalian. Kota wali tapi sekaligus kota tuak. Kota tuak dan kota arak sampai hari ini penghasil itu. Jadi kalau masuk ke kota kami, suku Batak yang nggak pernah lewati kota kami, Kabupaten Tuban, pasti ternganga. Lah, kok banyak tuak yang dijual di sini katanya. Kiri kanan itu berderet gitu. Nah, kan kalau yang muda, kalau yang untuk dijadikan bahan gula merah, sebenarnya nggak merah ya, coklat ya, atau gula Jawa istilahnya juga, karena itu orang Jawa yang bikin. Ya itu malah itu manis, tapi kalau untuk yang minuman agak sedikit beralkohol ya tua. Tapi tuanya beda rasanya dengan tapanuli karena dari lontar itu tadi, jadi lebih pekat dan lebih lebih nendang kata orang Sumatera Utara, lebih nendang gitu. Nah, itulah makanya kota tua, kota arak, tapi sekaligus kota wali. Itulah sekelumit riwayat daripada kewalian kota kami. Dan kita ini akan membahas tentang
peranan daripada 9 wali songo tentang penyebaran agama Islam termasuk jatuhnya kerajaan Mojopahit, kerajaan yang paling monumental di tanah Jawa yang mengarungi laut dan lautan yang menjadi Nuswantoro bahasa aslinya, diterjemahkan dalam bahasa Melayu ke Indonesia menjadi Nusantara. Nusa itu pulau antara pulau-pulau. Berarti memang Indonesia seperti lagu. Pulau berjajar-jajar, sambung menyambung menjadi. Itulah Indonesia. Indonesia atau Indonesia. Tulisannya Indonesia. Tapi nggak tahu mana yang benar. Indo apa Indo. Mungkin bisa Indo karena memang keturunan daripada Indo-Cina. Nah itu. Jadi kita mengaitkan kepada tata bahasa yang baik benar, mungkin Indonesia yang benar. Tapi karena lidah ini sudah kebiasaan Indo, maka Indonesia. Nah begitu kira-kira. Jadi pertama kali ini kami akan menyampaikan kata pengantar. Kisah Wali Songo dari dulu hingga sekarang masih tetap sangat memikat banyak kalangan, termasuk orang-orang yang terlibat di dalam keagamaan, termasuk agama Kristiani. Kisah penyebaran agama Islam di tanah Jawa secara besar-besaran ini mengundang rasa kekaguman daripada semua pihak, baik dari kalangan Islam sendiri maupun dari kalangan agama-agama lain, termasuk waktu itu adalah agama Buddha dan Hindu yang sudah menyatu menjadi satu kepercayaan sebelum zaman Mojopahit. Ya ketika runtuhnya kerajaan kekaisaran Shailendra menjadi kekaisaran daripada corak-corak seperti Kediri dan Toho itu. Ya, itu sudah mulai dipersatukan karena selama ini ada perang saudara karena antara Buddha dengan Hindu, dan ini termasuk yang mengagumi tidak tidak apa artinya tidak ter terafiliasi, yaitu para agamawan Kristiani atau gereja-gereja. Sebagai satu contoh, misionaris Kristiani telah berjuang selama ratusan tahun untuk mengkristenkan penduduk Jawa maupun Indonesia ketika itu pada umumnya, namun mereka tak bisa mencapai keberhasilan yang gilang gemilang sebagaimana yang dicapai oleh para wali songo. Itu harus kita akui. Ya. Apa rahasianya keberhasilan dakwah Wali Songo? Anda dapat mengetahuinya setelah membaca tuntas daripada kisah atau riwayat daripada ini. Satu di antaranya adalah kisah daripada Sunan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Salah satu daripada yang pertama ini adalah dia asal usul Syekh Maulana Malik Ibrahim ini. Jauh sebelum Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa, sebenarnya sudah ada masyarakat Islam di daerah-daerah pantai utara atau Pantura, termasuk di desa Leran, yaitu daerah kami, Jawa Timur, tapi persisnya dia ikut wilayah Lamongan karena kami berdekatan. Itu Kabupaten Tuban sisi timur itu nempel dengan desa Leran. Nah, itu tapi wilayah kepemerintahannya ikut Lamongan. Lamongan tadi seperti yang aku sampaikan adalah kabupaten yang nempel dengan Kabupaten Tuban. Ya, itu. Jadi Leran, Jawa Timur, hal itu bisa dibuktikan dengan adanya makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tahun 475 Hijriah atau pada tahun 1082 Masehi. Akan tetapi sebelum zaman Wali Songo, Islam sudah ada di Pulau Jawa, yaitu di daerah Jeporo dan Leran. Jeporo berarti Jawa Tengah, bagian pesisir utara juga. Di Jeporo yang ada pulau lukisan Pulau Jawa itu ada ponoknya itu loh, seperti onta itu. Ada punuk atau ponok itu. Nah itulah di daerah. Jadi dia dekat pantai utara juga, tetapi dia jauh dari jalan Daendeles.
jalan utama dari zaman pemerintahan Belanda. Jadi sebelum Leran, tapi Islam itu sebelumnya berkembang secara besar-besaran. Maulana Malik Ibrahim yang lebih dikenal penduduk setempat sebagai kakek bantal itu diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Beliau berdakwah di Gresik hingga akhir wafatnya yaitu pada tahun 1419. Pada masa itu kerajaan yang berkuasa di tanah Jawa Timur adalah Mojopahit. Raja dan rakyatnya kebanyakan masih beragama Hindu dan Buddha. Sebagian rakyat Gresik sudah ada yang beragama Islam, akan tetapi masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Bahkan tidak beragama sama sekali. Itulah suatu kenyataan yang memang tidak bisa kita hindari atau kita rekayasa. Dalam berdakwah kakek bantal atau saya Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah menggunakan cara yang sangat bijaksana, yaitu datang dengan siasat yang tepat berdasarkan ajaran syariah Al-Quran atau Islam. Yaitu di dalam surat Quran surat An-Nahl 125 mengatakan kajiannya atau diindonesiakannya, hendaknya engkau ajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmat atau kebijaksanaan, serta dengan petunjuk-petunjuk yang baik, serta ajaklah mereka berdialog atau bertukar pikiran dengan cara yang sebaik-baiknya. Cara inilah yang menjadikan Islam ketika itu luar biasa untuk menggait kaum agama Hindu dan Buddha. Karena ada pendekatan, merasa dirangkul, merasa diperhatikan, mereka diajak dialog. Jadi ini sebenarnya cara penginjilan kita yang perlu juga kita tiru tentang hikmat marifat surgawi ini, supaya cara-cara ini bisa menjadi suatu bagian penginjilan yang jitu. Apalagi sekarang dengan adanya mass media yang begitu menggelora mendunia, itu tidak ada alasan untuk tidak bisa atau tidak mau melakukannya, karena jarang tatap tubuh kepada mereka, apalagi mereka ini dulunya tatap tubuh. Ada yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari Turki dan pernah mengembara di Gujarat, sehingga Gujarat itu di daerah Islamnya India bagian selatan timur atau tenggara, sehingga beliau cukup berpengalaman menghadapi orang-orang Hindu untuk yang ada di Pulau Jawa. Oleh karena kebiasaan dia dengan Hindu mayoritas yang ada di Gujarat, India itu. Gujarat adalah wilayah negeri Hindia atau Hindu atau India yang kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Di Jawa, kakek bantal bukan hanya berhadapan dengan masyarakat Hindu, melainkan juga harus bersabar, bertakwa terhadap mereka yang tak beragama maupun mereka yang terlanjur mengikuti aliran yang sesat, yang meluruskan iman dari orang-orang Islam yang bercampur dengan kegiatan kemusyrikan. Nanti kita bahas apa itu artinya musyrik. Caranya beliau tidak langsung menentang kepercayaan mereka yang salah itu, melainkan mendekati mereka dengan penuh hikmat, marifat. Wah jagoan ya. Iya, calon penginjil itu. Beliau tunjukkan keindahan dan ketinggian akhlak Islami sebagaimana ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari huruf-huruf Arab yang terdapat di batu nisannya, dapat kita ketahui bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah si kakek bantal, penolong orang fakir miskin, yang dihormati para pangeran dan para sultan, ahli tata negara yang ulung. Hal itu menunjukkan betapa hebatnya perjuangan beliau terhadap masyarakat yang awam, bukan hanya pada kalangan
atas saja, melainkan juga pada golongan rakyat bawah, yaitu kaum fakir, miskin istimewanya. Keterangan yang tertulis di makamnya ialah sebagai berikut. Kuburan itu ialah, inilah makam almarhum Al-Mahfur yang berharap rahmat Allah, kebanggaan para pangeran atau para kanjeng Gusti, yaitu Baginda Raja, sendi para sultan dan para menteri, penolong para fakir dan miskin, yang berbahagia lagi meninggal secara syahid atau syahid. Cemerlangnya simbol negara dan agama tentunya. Malik Ibrahim yang dikenal dengan kakek bantal. Allah meliputinya dengan rahmatnya dan keridhoannya dan memasukkan ke dalam surga. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijrah. Nanti kita bisa telusuri tahun berapa itu. Tinggal saja nambahin 579 tahun Masehi. Jadi tahun berapa ya? Ya kurang lebih tahun 1000 lebih. Menurut literatur yang ada, beliau juga ahli pertanian dan ahli pengobatan. Sejak beliau berada di kota Gresik atau wilayah Gresik, Jawa Timur, hasil pertanian rakyat Gresik sangat meningkat tajam. Dan orang-orang sakit banyak yang disembuhkannya dengan daun-daun tertentu. Tentunya daun-daun yang mengandung unsur pengobatan atau obat-obatan farmasi secara tradisional. Sifatnya lemah lembut, welas asih atau berpengasihan, dan ramah tamah kepada semua orang, baik seagama maupun tidak seagama. Baik sesama muslim atau dengan orang-orang non-muslim, membuat terkenal sebagai tokoh masyarakat yang sangat disegani dan sangat dihormati. Kepribadiannya yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat sehingga mereka berbondong-bondong dengan mudahnya masuk agama Islam dengan sukarela dan sukacita dan menjadi pengikut beliau yang sangat setia. Sebagai misalkan, bila mana beliau menghadapi rakyat jelata yang berpengetahuannya masih awam sekali tentang agama Islam, beliau tidak menerangkan Islam secara jelimet atau sangat dalam. Akan tetapi kaum bawah tersebut dibimbing untuk bisa mengolah tanah agar sawah dan ladang mereka dapat dipaneni lebih banyak lagi. Sesudah itu mereka dianjurkan bersyukur kepada yang memberikan pertumbuhan daripada pertaniannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Di kalangan rakyat jelata, Syekh Maulana Malik Ibrahim sangat terkenal, terutama dari kalangan kasta yang paling rendah. Sebagaimana diketahui, agama Hindu membagi masyarakat menjadi 4 kasta. Kasta pertama yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, ada 4. Sudra adalah paling awam dan paling bawah, sementara Brahmana adalah yang paling atas, yaitu kalau sekarang seperti orang-orang golongan priayi, para pejabat dan lain sebagainya. Sementara Ksatria dan Waisya adalah golongan menengah, pegawai negeri dan lain sebagainya. Seperti itu kurang lebih kalau diumpamakan kekastaan itu. Dari keempat kasta tersebut, kasta Sudra adalah yang paling rendah dan sering tertindas oleh kasta-kasta yang jauh lebih tinggi kedudukannya. Maka ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim menerangkan kedudukan seorang dalam Islam, orang-orang Sudra dan Waisya banyak yang tertarik untuk menjadi Islam oleh karena agama Islam tanpa adanya kasta-kasta. Orang-orang Sudra, Syekh Maulana Malik Ibrahim menjelaskan bahwa dalam agama Islam semua manusia sama derajatnya. Orang Sudra boleh saja bergaul dengan
kalangan yang lebih atas tidak dibeda-bedakan. Di hadapan Allah semua manusia adalah sama. Yang paling mulia di antara mereka hanyalah yang paling takwa atau taat dan tekun dan berbuah tentunya kepadanya. Takwa itu letaknya di hati atau rohaniah, hati yang mengendalikan segala gerak kehidupan manusia untuk berusaha sekuat-kuatnya, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa dan taat tekun, itulah manusia akan hidup berbahagia di dunia hingga akhirat kelak. Orang yang bertakwa, sekalipun dia dari kasta Sudra, kasta yang paling rendah, bisa jadi lebih mulia daripada mereka yang berkasta kesatria, apalagi kasta Brahmana. Mendengar keterangan tersebut, mereka yang berasal dari kasta atau golongan Sudra dan Waisya merasa lebih lega dan bahagia. Mereka merasa dibela dan dikembalikan haknya, azasnya sebagai manusia utuh, sehingga wajarlah bila mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukacita, dengan kerendahan hati dan kerelaan. Setelah pengikutnya semakin banyak, beliau kemudian mendirikan masjid untuk beribadah bersama-sama dan mengaji atau mendalami daripada Al-Quran. Dalam bangun masjid ini beliau mendapat bantuan yang tidak sedikit dari Raja Charmain. Dan untuk mempersiapkan kader umat yang nantinya dapat meneruskan perjuangan penyebaran Islam ke seluruh tanah Jawa dan seluruh Nuswantara atau Nusantara, maka beliau kemudian mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam pertama, tempat mendidik dan menggembleng para santri dan santriwati sebagai calon mubalik dan mubaliyah. Pendirian pesantren yang pertama kali di Nuswantara itu diilhami oleh kebiasaan masyarakat Hindu yang para biku dan para pendetanya Brahmana yang mendidik cantrik atau calon santri dan calon pembina agama, dia mendalam dan tentang mereka itu. Inilah salah satu siasat para wali yang cukup jitu, orang Buddha dan Hindu yang mendirikan mandala-mandala untuk mendidik kader tidak dimusuhi secara frontal atau membabi buta. Akan tetapi beliau-beliau ini mendirikan untuk pesantren yang mirip mandala-mandala, yaitu kantong-kantong Hindu Buddha itu milik kelompok Hindu dan Buddha tersebut untuk menjaring umat daripada yang tidak beragama Islam. Dan ternyata hasilnya sungguh-sungguh memuaskan. Dari pesantren Gresik kemudian muncul para mubaliyah yang menyebar ke seluruh Nuswantara atau Nusantara. Sekelumit ini dulu supaya kita ada dialog atau tukar pikiran apa yang perlu kita bahas. Dan ini tidak ada yang merasa lebih cerdas, lebih pandai, lebih unggul, tapi kita sama-sama mari kita bedah dari Wali Songo ini yang notabene adalah pemain agama sekaligus pemain politik yang menjatuhkan kerajaan Mojopahit seperti awal tadi, tapi bergerak di belakang layar. Demikian, terima kasih Tok Barita, silakan.